المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الأمور وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام العارف بالله شيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini selain dikenal sebagai alim, beliau juga dikenal sebagai tokoh sufi besar. Jadi nanti saya tak perlu panjang lebar menjelaskan bagaimana isi kitabnya dan seterusnya, karena di sela-sela beliau menjelaskan beragam pendapat, beragam muqaddimah nanti yang akan disampaikan. Nanti beliau juga akan ceritakan itu apa kira-kira isi kitabnya beliau ini. Beliau dianggap sebagai mujaddid. Jadi kalau saya tidak tahu di cetakan kalian itu, nggak tahu ada apa enggak. Ada di cetakan Alamul Kutub. Kalau kalian kan cetakannya Darul Kutub ya. Di Alamul Kutub itu ada satu bagian di depan Atharus Sya'rani wa mu'allafatuhu. Pengaruh Imam Asy-Sya'rani dan karya-karyanya. Jadi beliau disebut sebagai mujaddid karena sudah ngarang kitab Al-Mizanul Kubra. Beliau juga disebut sebagai mujaddid karena di dalam tasawuf beliau ngarang satu kitab yang disebut dengan Al-Minanul Kubra itu. Lataiful Minan wal Akhlaq fi bayani wujubi at-tahadduts bi nikmatillahi 'alal itlaq ya. Ada juga Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah fi bayanil Uhud Al-Muhammadiyah. Ada yang sama-sama juga Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah. Dari kitab-kitab itu beliau dianggap sebagai mujaddidu hadhil ummah. Kata Nabi, innallaha ta'ala yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra diniha. Setiap 100 tahun selalu ada mujaddid. Jadi mujaddid di zamannya Asy-Sya'rani ya Al-Imam Asy-Sya'rani. Enggak tahu sekarang siapa mujaddidnya ini. Jadi kita langsung baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syari'atal mutahharata bahran. Saya enggak terlalu banyak jelasan ya karena ini hataman ya. Kalau saya baca pelan-pelan kapan hatamnya ya. Kita baca cepat-cepat aja. Saya yakin kalian paham. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah alladzi yang ja'ala menjadikan siapa alladzi asy-syari'atal mutahharata kepada syariat yang disucikan, menjadikan bahran kepada lautan yatafarra'u yang bercabang minha dari bahar, jami'u bihadil ulumin nafi'ati wal khuljani, seluruh lautan ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal khuljani, khuljan itu ya sungai, wa ajra dan menjalankan siapa alladzi dzat jadawilahu kepada sumber-sumbernya, ala ardil qulubi sumbernya bahar, ala ardil qulubi atas tanah hati. Jadi hati ini diibaratkan tanah. Hatta sehingga rawa puas atau segar minha dari jadawil qalbul qasi siapa hatinya orang yang jauh, min haitsu taqlidu jauh dari segi taklid li ulama iha kepada ulama usyariah, waddani dan hatinya orang yang dekat. Wamanna dan memberikan karunia siapa Allah alaman kepada orang, sya'a yang berkehendak siapa Allah, nyatanya man min ibadihi dari hambanya Allah, al-mukhtasina yang istimewa, bil isyrafi sebab tahu,
ala yambu'i syariatil mutahharati, atas sumber syariat yang disucikan, wa jami'i ahadithiha, dan seluruh hadis-hadisnya syariat, wa athariha, dan athar-atharnya syariat, al muntashirati, yang menyebar fil buldani, di negara-negara, di daerah-daerah. Wa atla'a, dan memberitahu siapa hu kepada man, Allahu siapa Allah, min tariqi kashfihi, dengan jalan kasafnya man, memberitahu ala aini syariatil ula, atas sumber syariat yang pertama, allati ainu syariah, yatafarra'u, yang bercabang, min hadari lati kullu qaulin, apa setiap qaul, fi sairil adwari wal azman, di setiap masa dan masa juga sama. Fa aqarra, kemudian karena orang itu diberi karunia untuk tahu semua kaulnya ulama melalui ainu syariah, fa aqarra, kemudian mengakui siapa man jami' aqwalil mujtahidina, kepada semua kaul-kaulnya para mujtahid, wa muqallidihim, dan muqallidnya para mujtahid, mengakui bihaqqin, dengan benar, hina ra'a, ketika melihat siapa man ittisalaha, kepada bersambungnya aqwal, bi aini syariati, dengan sumber syariat, melihat bi tariqil kashfi wal iyan, dengan jalan kasyaf, ya iyan juga sama, kasyaf juga artinya. Wasyaraka, dan sama siapa man, atau kira-kira bahasa sekarang nimbrung, berpartner siapa orang, nimbrung, jami'al mujtahidina, kepada seluruh mujtahid, fiktirafihim, di dalam mengambilnya para mujtahid, min aini syariatil kubra, dari ainu syariatil kubra. Wa inta qasara, sekalipun tertinggal atau berbeda siapa man, anhum, dari para mujtahid, fin nadhari, di dalam nadharnya, merenunginya, wa ta'akhkhara, dan tertinggal siapa man anhum, dari para mujtahid, fil azmani, masanya, zamannya. Jadi orang yang sudah diberi karunia oleh Allah untuk melihat ainu syariah, itu sama seperti para mujtahid. Cuma bedanya mungkin istidlalnya, kecerdasannya berbeda, tetapi ilmu yang diambil, apa yang diambil orang yang sudah melihat ainu syariah dengan para mujtahid juga itu sama. Hanya beda zaman saja, kira-kira kayak begitu katanya. Wa fa inna syari'ata, karena sesungguhnya syariat kasyajarati, ialah sama seperti pohon, al-azimati, yang besar, al-muntashirati, yang menyebar, wa aqwala ulama'iha, sementara kaul-kaul para ulamanya syariat, kal furu'i wal agsan, sama seperti cabang-cabang, wal agsani, dan dahan-dahan. Fala yujadu, maka tak dijumpai lana, bagi kami, far'un, apa cabang, min ghairi aslin, tanpa asal, wala tamratun min ghairi husnin, dan tak pula dijumpai buah tanpa husnin, dahan. Kama la yujadu, dalam sebagian kitab ditulisnya la tujadu. Kama la tujadu, sebagaimana tak dijumpai, abniyatun, apa bangunan-bangunan, min ghairi judronin, tanpa ada temboknya. Enggak mungkin ada bangunan tanpa temboknya. Wa qad ajma'a, dan sungguh sepakat ahlul kasfi, siapa ulama kasyaf, ahli kasyaf, ala anna kullaman akhraja qaulan min aqwali ulama'i syariati, sesungguhnya orang yang mengeluarkan siapa man qaulan, kepada satu qaul, min aqwali ulama'i syariati, dari qaul-qaulnya ulama syariat, mengeluarkan anha, dari syariat, fa innama, maka hanya sanya, dzalika, adapun hal itu, ikhraju qaulin min aqwali ulama'i syariati anha, likusurihi, karena terbatasnya man an darajatil irfan, dari tingkatan irfan. Jadi kok ada orang yang bilang bahwa qaulnya ulama itu sudah keluar dari jalur syariat, maka kata Asy-Sya'rani, innama dzalika likusurihi an darajatil irfan. Iya, karena dia makomnya nggak nyampe aja. Kira-kira kalau bahasa kita kayak begitulah. Nanti kita juga belajar PD sama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu karena dia terbatas, nggak nyampe ke derajat irfani. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah qad ammana, sungguh memberikan garansi, mengasuransi siapa Rasulullah, ulama ummatihi, kepada ulama umatnya Rasul, ala syariatihi, menggaransi atau memberi atau mengangkat menjadi amin, amanah itu mengasuransi, ala syariatihi, atas syariatnya Rasul, biqaulihi, dengan sabdanya Rasul, al ulama umana urrusuli, semua ulama itu adalah orang-orang kepercayaan Rasul, malam yukhalitus sultana, selama mereka tidak bercampur berbaul dengan para penguasa. Wa muhalun, adalah termasuk sesuatu yang muhal, minal maksumi, dari orang yang maksum, yaitu Nabi, ayyuk mana, apa diberikan kepercayaan, ala syariatihi, atas syariatnya maksum, khawanun, siapa orang-orang yang berkhianat. Jadi nggak mungkin ulamanya Rasul adalah orang-orang yang berkhianat.
Wajma'u dan ulama sepakat ahlul kashfi aidan juga ala annahu la yusamma ahadun aliman, tidak disebut siapa orang aliman kepada alim illa in bahata an manazi'i aqwalil ulama'i, kecuali setelah membahas siapa ahad an manazi'i aqwalil ulama'i, dari pijakan-pijakan kaul para ulama, sumber-sumber kaulnya ulama. Wa arafa, dan tahu siapa ahad min aina akhaduha, dari mana mengambil siapa ulama kepada aqwal minal kitabi was sunnati, dari kitab as-sunnah. Ini beda dengan sekarang yang sudah kata alim, allamah itu diobral, kata ulama itu diobral. Diobral untuk siapa? Diobral untuk orang-orang yang mampu tampil di publik, berbicara pakai mic, lalu ditulis bionya ulama, kira-kira begitu, atau alim. Sementara kata Asy-Sya'rani nggak sembarangan mau nyebut alim. Kita di sini di pesantren mau jadi alim harus hafal alfiyah, walaupun alfiyahnya setiap semester ya, nyicil. Harus belajar Ibnu Aqil, harus belajar Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Jam'ul Jawami, Ghayatul Wusul, belajar Mizanul Kubra juga. Jadi susah jadi orang alim. Kok ada orang yang bisa ngomong di depan publik lalu disebut sebagai alim allamah? Kan berat ini. Tetapi sudah diramalkan oleh Nabi. Nanti saya di zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Kata Nabi, akan datang satu masa, satu zaman, satu periode, qalilun fuqaha'uhu, defisit para ahli fikih, yang ada ini saja, yang mahat ali saja, tapi katsirun khutaba'uhu, banyak para pendakwah yang tidak tahu fikih, disebutnya ulama. Bahkan ada majelisnya ya, kumpulan para ulama katanya. Nggak tahu apa standarnya itu. Kalau Asy-Sya'rani bilang seseorang tak bisa disebut alim kalau belum pernah belajar kira-kira fikih perbandingan dan tahu betul bagaimana ulama itu melakukan istinbatul ahkam dari kitab, dari sunnah dan lain-lain. Wa laman raddaha, bukan orang yang menolak siapa manha kepada aqwalus syariah bitoriqil jahli, dengan jalan kebodohan, wal udwani, dan ya mirip-mirip lah, kebodohan dan ya kelalaian. Bukan orang yang menolak qaulus syariah dengan kebodohan dan kelalaian. Wa anna kullaman radda qaulan min aqwali ulama'iha, dan sesungguhnya setiap orang yang menolak siapa qaulan kepada satu qaul min aqwali ulama'iha, dari qaul-qaul ulamanya syariat, wa akhraja, dan mengeluarkan siapa man kulluman hu kepada qaul, mengeluarkan anha dari syariat, fakannahu, maka sesungguhnya seakan-akan man yunadi, memanggil siapa man ala nafsi, atas dirinya man, memanggil bil jahli, dengan bodoh. Kira-kira orang yang mengeluarkan qaul syariat dari syariat, seakan-akan dia bilang saya ini orang bodoh. Wa yaqulu, dan berkata siapa man, ala syahadu anni jahilun, hei kalian saksikan saya ini orang bodoh. Bidalili hadzal qauli minas sunnati wal qur'ani, buktinya qaul ini, pendapat ini itu rujukannya as-sunnah dan alkitab. Jadi dianggap orang bodoh. Aksaman, kebalikan orang, qabila yang menerima siapa man aqwalahum kepada qaul-qaulnya ulama, wa muqallidihim, dan muqallidnya, wa qama, dan mendatangkan siapa man lahum bagi mereka ulama, ad-dalila kepada dalil, wal burhana, dan burhan. Wa sahibu hadzal masaditsani, adapun pemilik tingkatan atau derajat yang kedua ini, la yaruddu, tidak akan menolak siapa sahib qaulan kepada satu qaul min aqwali ulama syariati, dari qaul-qaulnya ulama syariat, illa ma, kecuali sesuatu khalafa yang menyalahi apa manasun kepada nas aw ijma'an atau ijma'. Wa la'allahu, dan barangkali sahibu hadzal mashadisyani atsani la yajidu, tidak menjumpai siapa sahib hu kepada ma khalafa nasson fi kalami ahadin, pada kalamnya seorang minhum dari mereka ulama, fi sa'idil azman, di seluruh masa. Barangkali orang yang berada di derajat kedua ini tak akan menjumpai qaulnya ulama yang berbeda atau yang keluar dari nas dan ijma'. Wa ghayatuhu, paling parahnya man, annahu, ialah sesungguhnya man, lam yatoli, tak tahu siapa man ala dalilin, atas dalil. Palingan dia nggak tahu dalil aja gitu. La annahu, bukan annahu, sesungguhnya man yajidu, menjumpai siapa manhu kepada man maksudnya sahibu hadal masyhaditsani, menjumpai mukhalifan, berbeda li sharihi sunnati awil qur'ani, kepada sharihnya sunnah atau Quran.
Wa man naza'ana fi dzalika, barang siapa yang menentang siapa amanna kepada kami fi dzalika di dalam hal itu, falyati maka hendaklah mendatangkan siapa aman lana kepada kami biqaulin dengan satu qaul min aqwalihim dari perkataan-perkataan ulama kharijin yang keluar anha dari syariah. Wa nahnu dan kami kata Asy'arani naruddu akan menolak siapa kami ala sahibihi atas sahibil qaul. Kama naruddu sebagaimana menolak kami alaman atas orang khalafa yang menyalahi siapa man qawaid syariati kepada kaidah-kaidah syariat bi awdahi dalilin wa burhanin dengan dalil dan argumentasi yang sangat jelas. Jadi barang siapa yang enggak percaya lalu bikin narasi bahwa ada kaul madhab yang tidak sesuai dengan syariat, maka datangkan kaulnya. Nanti saya sendiri yang akan menentang orang itu. Kira-kira di mana salahnya kok bisa dia enggak tahu? Saya akan bantah dengan dalil dan argumentasi yang paling jelas kata Asy'arani. Summa kemudian in waqa'a jika terjadi dzalika apa hal itu niza menentang terjadi miman dari kalangan orang yadai yang mengklaim siapa man sihata taklidi kepada kesahan taklid, kebolehan taklid lillahi imati kepada para imam, falaisa maka tidak ada siapa man huwa man bimuqallidihim ialah muqallidnya para imam fi dzalika di dalam hal itu. Karena dia sudah mengeluarkan kaulnya para ulama dari syariat, maka dia bukan muqallid. Wa inna ma huwa muqallidun li hawahu wasyaitani. Hanya saja dia bertaklid kepada hawa nafsunya dan kepada setan. Fa inna tiqadana karena sesungguhnya keyakinan kami fi jami'il a'immati pada seluruh imam anna ahadahum sesungguhnya salah satu mereka la yaqulu tidak berkata siapa ahad qaulan akan satu qaul illa ba'da nadharihi kecuali setelah nadharnya ahad fid dalili wal burhani di dalam dalil dan burhan. Wahai tu atlakna sekiranya memutlakkan mengucapkan kami kepada al muqallida kata muqallid fi kalamina di dalam topik pembicaraan kami fa inna muraduna maka hanya saja muraduna adapun maksud kami bihi dengan muqallid man adalah orang kana yang ada kalamuhu apa kalamnya man mundarijan adalah include tahta aslin di bawah satu pondasi dasar min usuli imamihi dari kaidah-kaidah imamnya. Usul bermakna kaidah. Jadi nanti kalau yang disebut muqallid adalah orang yang pembicaraannya, narasi-narasinya tidak keluar dari kaidah-kaidah imamnya. Jadi kalau misalnya kaidahnya sudah keluar dari kaidah imamnya, itu bukan muqallid namanya. Wa illa dan jika tidak begitu fada'wahu at-taqlida lahu zurun wa buhtanun. Maka adapun kalimatnya muqallid at-taqlida kepada taklid, fa inna da'wahu at-taqlida lahu kepada imam zurun adalah satu kebohongan wa buhtanun dan dusta. Wa matama dan tak ada ialah di sana qaulun adapun qaul min aqwali ulama syariati dari qaul-qaulnya para ulama syariat kharijin sama qaulun kharijun yang keluar an qawaidi syariati dari kaidah-kaidah syariat. Fima pada apa-apa alimlah yang mengetahui siapa kami kepada ma. Wa inna ma aqwaluhum hanya saja adapun qaul-qaul mereka kulluha semuanya aqwal baina qaribin wa aqraba antara yang dekat dan yang lebih dekat wa ba'idin wa abada antara yang jauh dan yang lebih jauh bin nadhari dengan memandang lima maqami kulli insanin terhadap makamnya setiap insan. Wa syu'a'u nuri syariati adapun pancaran cahaya syariat yasmalu adalah mencakup apa syu'a'hum kepada mereka ulama kullahum semuanya wa ya'ummu dan mencakup juga kepada mereka. Wa intafawatu sekalipun berbeda siapa mereka binadhari dengan melihat lima maqamil Islam terhadap makom Islam wal imani dan iman wal ihsani dan ihsan. Ahmaduhu aku memujihu kepada Allah hamdaman sebagaimana pujiannya orang karo'a yang minum siapa man min aini syariatil mutahharati dari sumber syariat yang suci hatta sehingga syaba'a kenyang siapa man warawa dan puas minha dari ainu syariah al jismu apa jasad wal jananu dan hati. Wa alima dan mengetahui siapa man anna syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya syariatnya Nabi Muhammad ja'at datang apa syariat syariatan sebagai syariat wasiatan yang luas jami'atan yang mengakomodir lima maqamil Islam wal iman wal ihsan terhadap maqam Islam iman dan ihsan. Wa annaha dan sesungguhnya syariatnya Nabi Muhammad atau wa annaha dan sesungguhnya la haraja tak ada kesusahan wala dhaika dan tak ada kesulitan fiha di dalam syariatnya Nabi Muhammad ala ahdin atas seorang pun minal muslimina dari kalangan muslim. Jadi syariatnya Nabi tidak ada kesusahan. Lalu kemudian wa man syahida dzalika barang siapa yang
syahida menyaksikan siapa man dzalika kepada itu haraj dan dhaif. Barang siapa yang bersaksi bahwa di dalam syariatnya Nabi Muhammad ada kesusahan, fiha di dalam syariatnya Nabi Muhammad fasyuhuduhu maka adapun persaksiannya man, tanattu'un adalah mengada-ada, wa buhtanun dan dusta. Fa innallaha ta'ala qala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa man idda'al haraja fid din faqad khalafa sharihal Qur'an. Barang siapa yang mengklaim susah di dalam beragama, maka sungguh menyalahi siapa man kepada sharihal Qur'an. Washkuruhu dan aku bersyukur kepada Allah, syukroman sebagaimana syukurnya orang, alima yang tahu siapa man kamala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada kesempurnaan syariatnya Nabi Muhammad. Fawaqafa kemudian diam siapa man, indama ketika atau di sisinya sesuatu, huditha yang disampaikan apa lahu kepada man. Nyatanya minal amri wan nahyi wat targhibi wat tarhib. Perintah, larangan, targhib itu apa? Motivasi ya. Tarhib, warning. Diam, walam yazid dan tak menambah siapa man fiha di dalam syariat syai'an kepada sesuatu illa kecuali insyahida jika bersaksi lahu kepada syai' untuk syai' syu'a'ud dalili apa pancaran dalil wal burhani dan burhan. Fa inna syari'a karena sesungguhnya syari' masa kata tidak diam siapa syari' an asya'a dari banyak hal illa rahmatan kecuali sebagai bentuk kasih sayang bil ummati kepada umat. Jadi kalau syari' enggak memberikan komentar hukum, berarti itu rahmat bil ummah. La liduhulin bukan karena lalai, wala nisyanin dan karena lupa. Kan diingatkan kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasuk. Jangan banyak tanya. Nanti dijawab kalian enggak mampu. Kira-kira kayak begitu. Wa usallimu dan aku membaca salam. Mengucap salam. Ilaihi kepada Nabi ya. Taslimaman kepada salamnya. Sebagaimana salamnya orang rozaqo yang memberi karunia kepada man Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala. Memberi karunia husnad dhanni kepada husnud dhan bila imati dengan para imam. Wa muqallidihim dan pengikutnya para imam. Wa aqama dan mendatangkan siapa man li jami'i aqwalihim kepada semua kaulnya para imam, a'immah ad-dalila kepada dalil wal burhana dan burhan, argumentasi. Imma min tariqin nadhari wal istidlal, ada kalanya secara nadhar dan istidlal berdalil. Wa imma min tariqit taslimi wal iman, ada kalanya dengan cara pasrah wal imani dan percaya. Wa imma min tariqil kasfi wal iyan, ada kalanya dengan cara kasaf dan iyan. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu saya nggak tahu ini kita masuk di mana. Tingkatan yang pertama percaya begitu saja kepada kaulnya para imam. Yang kedua an-nadhar wal istidlal. Kita bisa berpikir bagaimana para ulama mengambil dalilnya. Tingkatan yang ketiga kasyaf. Nggak usah mikir tetapi disingkap tabir ilahi. Kira-kira kayak begitu. Jadi kita sampai di makom mana sudah? Apa sudah menyingkap tabir ilahi ya? Kayak yang sekarang itu yang lagi ramai belakangan ini sudah bisa melihat hal-hal gaib gitu ya. Kira-kira kita nyampe di makam yang mana? Yang lagi diperdebatkan itu. Wala budda dan harus likulli muslimin bagi setiap muslim min ahadi hadihi turuki dari salah satu di antara cara-cara ini. Cara-cara yang itu tadi, percaya begitu saja, berdalil atau secara kasar. Yutobiko agar supaya sesuai i'tiqaduhu apa keyakinannya ahad bil janani keyakinan dengan hati sesuai qaulahu kepada perkataannya. Ahad bil lisani dengan lisan apa perkataannya? Inna saira immatil muslimin sesungguhnya para imam-imam muslim ala hudan adalah ada pada petunjuk min rabbihim dari Tuhan mereka fi kulli hinin wa awanin di setiap waktu dan setiap masa. Wa kullu man lam yasil ila hadzal i'tiqad. Adapun setiap orang yang tak sampai siapa man kepada keyakinan ini, min tariqil kasfi wal iyan, secara kasyaf, wajib maka wajib alaihi atas man i'tiqadu dzalika apa meyakini hal itu, min tariqit taslimi wal iman. Dari atau melalui jalan taslim wal iman. Kalau enggak sampai ke kasyaf, enggak sampai makomnya sudah percaya saja. Wa kama la yajuzu lana sebagaimana tak boleh lana bagi kami atau apa mencela fima pada apa-apa jaat yang datang
bihi dengan al-anbiya siapa para nabi makhtilafi syara'ihim bersama perbedaan syariat-syariat mereka, fakadzalika maka demikian juga la yajuzu tidak boleh lana bagi kami at-ta'nu apa mencela fima pada apa-apa istambato yang beristimbat kepada ma alaimatul mujtahiduna siapa para imam mujtahid bi tariqil ijtihadi wal istihsan dengan jalan ijtihad dan istihsan. Jadi istihsannya bukan istihsan yang dalil itu, istihsan yang artinya istidlal atau yang artinya semakna dengan ijtihad. Wa yuwaddihu dan memperjelas laka kepadamu dari kepada hal itu anta'lama apa tahu engkau ya akhi wahai saudaraku anna syariata sesungguhnya syariat kepada sesungguhnya syariat ja'ad datang apa syariat min haitsul amru wan nahyu dari segi perintah dan larangan ala martabatai takhfifin wa tasydidin. Ada dua tingkatan takhfif wa tasydidin dan tasydid, meringankan dan memberatkan. La ala martabatin wahidatin, bukan pada satu tingkatan. Kama sayati sebagaimana akan datang idahu apa penjelasannya ma. Fil mizani di dalam mizan. Jadi ada muqaddimah mizaniyah di ini wa ba'du ntar lagi. Fa inna jami'al mukallafina karena sesungguhnya para mukallaf la yakhrujuna tidak keluar siapa jami'ul mukallafin an qismaini dari dua macam qawiyyin wa dha'ifin antara yang kuat dengan yang lemah min haitsu imanuhu au jismuhu dari segi keimanannya jami au jismuhu atau badannya fi kulli asrin wa zamanin di setiap masa dan setiap periode. Maka faman qawiya barang siapa yang kuat siapa man minhum dari mereka khutiba dikhitab siapa man bitasydidi dengan dalil yang memberatkan wal akhdi dan mengambil bil azaimi dengan azimah. Wa man dhaufa dan barang siapa yang lemah siapa man minhum dari mereka khutiba dibebani siapa man bitakfifi dengan kaul yang meringankan wal akhdi dan dibebani untuk mengambil bil rukhsi dengan rukhsah. Ada tempatnya. Wa kullun minhum hina idin ala syari'atin min rabbih wa tibyanin. Masing-masing dari keduanya man qawiya wa man dhaufa hina idin ketika itu ala syari'atin ialah ada pada jalur syariat min rabbih dari Tuhannya wa tibyanin dan ya syariat juga tibyan penjelas yang mengamalkan tasydid juga di dalam syariat, yang mengamalkan takhfif juga di dalam syariat. Maka fala yu'maru al-qawiyyu bin nuzuli ila rukhsati, tak diperintah siapa orang yang kuat bin nuzuli untuk turun ila rukhsati kepada rukhsah. Kalau yang kuat jangan dikasih rukhsah. Wala yukallafu dan tak dibebani ad-dhaifu siapa yang lemah bisuudi untuk naik lil azimati kepada yang azimah. Ini kebalikan kita, saya lah tak kita. Biasanya kalau dimintai fatwa oleh masyarakat bukan dimintai fatwa ya, ditanya hukum lah ya. Kalau ditanya hukum sama masyarakat dikasihnya sama masyarakat yang berat-berat, tetapi yang tahu sendiri sama kaulnya para ulama ngambilnya yang ringan-ringan. Kebalik, seharusnya kita yang kuat ini ngambilnya yang kuat juga, yang tasydid, yang azimah. Sementara untuk masyarakat ambil yang ringan ya. Dan kebalikan. Wa qad rufi'a dan sungguh hilang diangkat al-khilafu apa khilaf fi jami'i perbedaan fi jami'i adillati syariati pada semua dalil-dalil syariat wa aqwali ulama'iha dan qaul ulama-ulamanya inda kulli man di sisi orang amila yang mengamalkan siapa man bihadil mizani dengan mizan ini bihadil mizan. Jadi kalau mengamalkan prinsip mizan ini enggak ada khilaf di antara qaul ulama itu. Khilaf itu kan kalau sama-sama kuat lalu kemudian bertabrakan, itu khilaf. Jadi kalau mengamalkan mizan ya enggak ada pertentangan. Langsung diarahkan saja yang satu untuk yang kuat, yang satu untuk yang ringan. Enggak ada pertentangan. Wa qaulu ba'dihim adapun perkataan sebagian ulama innal khilafal haqiqiyah bahwa sesungguhnya khilaf yang hakiki baina ta'ifataini di antara dua kelompok masalan umpamanya la yartafi'u tidak terangkat apa al-khilaf bil hamdi dengan cara diarahkan kepada yang kuat dan diarahkan kepada yang lemah, itu enggak bisa hilang khilafnya. Perkataan itu mahmulun diarahkan alaman atas orang lam ya'rif qawaidah hadzal kitab yang tak tahu terhadap kaidah-kaidah kitab ini. Kenapa? Li'annal khilaf alladzi la yartafi'u karena sesungguhnya khilaf yang tak terangkat apalagi min baini aqwali a'immati syariati di antara kaul-kaulnya para imam syariat mustahilun adalah mustahil inda sahibi hadhil mizan menurut orang yang punya mizan ini. Famtahin
Maka cobalah, ya akhi wahai saudaraku, maka pada sesuatu kultu yang mengatakan aku kepada malaka kepadamu fi kulli haditsin wa muqabilihi, setiap hadis dan muqabilnya hadis. Muqabil apa? Lawannya hadis. Au kulli qaulin, atau setiap qaul wa muqabilihi, dan lawannya qaul. Tajid, kau akan menjumpai kulla wahidin, kepada masing-masing minhuma, dari keduanya. Labudda, pasti, ayyakuna, apa kullu wahid, mukhaffifan adalah meringankan, wal akharu, sementara yang lain musyaddidan adalah memberatkan. Walikullin minhuma, dan masing-masing dari dua qaul itu rijalun, adapun orang-orang fi hali mubasyaratihim, ketika melaksanakannya mereka la'mala, kepada amal-amal. Maksudnya likullin minhuma rijalun fi hali mubasyaratihim, bagi yang mukhaffif itu ada rijalnya, yaitu yang lemah-lemah. Bagi yang musyaddid ada rijalnya, yaitu yang kuat-kuat. Wa minal muhali, adalah termasuk hal yang muhal, alla yujada, adalah tak dijumpai lana bagi kami qaulani, apa dua qaul ma'an bersamaan fi hukmin wahidin, pada satu hukum, mukhaffifani au musyaddidani. Enggak mungkin ada dua qaul yang sama-sama meringankan atau sama-sama memberatkan. Pasti ada yang meringankan dan ada yang memberatkan. Wa qad yakunu, dan kadang ada fil masalatil wahidati, pada satu masalah, satu aqwalin, apa tiga qaul, aw aktsar atau lebih, au qaulun mufassalun, atau qaul yang diperinci. Fal hadiku, maka adapun orang yang cerdas, yaruddu, mengembalikan siapa hadik, kulla qaulin, kepada setiap qaul, mengembalikan ilama, kepada keadaan, kepada kondisi. Yunasibu, yang sesuai apa qauluhu, kepada emma. Wa yuqaribu, dan mendekati apa qauluhu, kepada emma, kepada kondisi. Jadi kalau ngasih qaul, aqwal, berikan sesuai kondisinya. Fit takhfifi, di dalam takhfif, wa tasydidi, dan tasydid, hasabal imkani, sebisa mungkin. Wa qad qala al-Imam Syafi'i wa ghairuhu, dan sungguh berkata siapa Imam Syafi'i wa ghairuhu, Imam Syafi'i dan lainnya Imam Syafi'i, inna ihmal al-haditsaini, sesungguhnya mengamalkan dua hadis, awil qaulaini, atau dua qaul, aula, adalah lebih utama min ilgha'i ahadihima, dari mengabaikan salah satu keduanya. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya hal itu min kamali maqamil iman, adalah termasuk kesempurnaan makom atau tingkat keimanan seseorang. Wa qad amarona, dan sungguh memerintahkan kepada kami Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bi an nuqima, untuk menegakkan kami kita ad-dina, kepada agama, wala natafarraqa, dan tak berpisah kami, berpecah belah kami fi, di dalam agama, iftuan, karena menjaga lahu, kepada agama, menjaga antahaddumil arkani, dari hancurnya rukun-rukun agama, pondasi-pondasi agama. Alhamdu, maka adapun segala puji lillahi, adalah bagi Allah, alladzi, Allah, mana yang menganugerahi siapa alladzi, alaina, atas kami, bi iqamatid dini, dengan ditegakkannya agama, wa adami ijaihi, dan tidak dirobohkannya agama. Haitsu, sekiranya, alhamana, memberikan ilham siapa Allah kepada kami, al-amala, kepada mengamalkan bima, dengan sesuatu, tadammanat, yang mengandung kepada emma, hadhil mizanu, apa mizan ini. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarika lahu, tak ada syarik, tak ada yang sama lahu bagi Allah. Syahadatan, dengan persaksian, tak ada yang bersekutu lahu bagi Allah, syahadatan, dengan persaksian. Tubawi'u, yang menempatkan apa syahadah, qailah, kepada orang yang mengatakan syahadah, menempatkan ghurafal jinani, di kamar-kamar surga. Wasyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana wa maulana Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu, adalah hamba Allah dan utusan Allah. Alladzi, yang faddala, mengaruniakan siapa Allah, kepada ladzi, ala kaffati khalqihi, atas semua makhluknya Allah. Wa ba'atha, dan mengutus siapa Allah, kepada Sayyidina Muhammad, mengutus bisyariati, dengan syariat, as-samha'i, yang penuh toleransi. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah, ijma'a ummatihi, kepada konsensus umatnya Nabi Muhammad, menjadikan mulhaqan, kepada sesuatu yang disamakan, fi wujubil amali, dalam hal wajibnya mengamalkan, disamakan bisunnati, dengan sunnah, wal qur'ani, dan Qur'an. Allahumma fasholli wa sallim alaihi, ya Allah, sampaikanlah, atau sholli wa sallim, salam alaihi, atas Nabi, wa ala sairil anbiya'i, dan atas seluruh nabi, wal mursalina, dan para utusan, wa ala alihim wa sahbihim ajmain, wa jami'it tabi'ina lahum, dan segala atau semua orang yang ikut kepada lahum mereka, bi ihsanin ila yaumiddin, salatan wa salaman daimaini bidawami sukanin niron, dengan dawami sukan, jamaknya sakin, ya, orang yang tinggal, an-niron wal jinan, neraka dan surga, amin Allahumma amin. Wa ba'du, fahadihi, maka adapun ini, mizanun nafisatun, ini dipuji sendiri, ya,
mizan yang indah, aliyatul miqdar, yang agung kadarnya. Hawaltu, aku berusaha, fiha, di dalam mizan, ma, kepada sesuatu, binahwihi, yang dengan seumpama ma, yumkinu, mungkin, al-jam'u, apa, mengkompromikan, bainal adillatil mutaghayyirati, di antara dalil-dalil yang berbeda, fid dhahiri, secara dhahir, wa baina aqwali jami'il mujtahidina, dan di antara kaul-kaulnya para mujtahid, wa muqallidihim, dan muqallid mereka, minal awwalina wal akhirin, dari kalangan generasi pertama dan generasi mutaakhir, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Kadzalika, demikian itu, walam a'rif, aku tak tahu, ahadan, kepada seorang pun, sabaqoni, yang mendahului siapa ahad ni kepadaku, ila dzalika, kepada hal itu, fi sairil adwar. Ini dipuji sendiri. Setahu saya enggak ada orang yang mendahului saya ngarang kitab mizan ini. Ini sama juga di dalam ungkapan beliau dalam kitab Lawaqihul Anwar itu tadi. Lawaqihul Anwar, beliau katakan begini, hadza kitabun nafisun, la a'lamu ahadan sabaqani ila wad'i mithlihi. Ini kitab indah yang tak pernah sekalipun saya tahu ada orang yang mengarang sejenis ini. Bahkan ditambahi oleh beliau, wala adzunnu ahadan nasaja alamin walihi. Dan saya tak menduga ada orang lain nanti setelah saya yang bisa ngarang seperti ini. Beliau pede sekali ya. Nanti saya jelaskan bahwa pede itu memang harus. Tidak kata saya, kata Imam Asy-Sya'rani. Ada satu judul nanti di kitabnya, nanti kapan-kapan saya jelaskan. Dzikru manaqibil alim nafsahu. Jadi orang alim itu harus menyebutkan sejarah perjuangannya sampai menjadi orang alim. Tapi masalahnya siapa yang alim itu ya? Wa sannaftuha, aku mengarang hak kepada mizan bi isyarati akabiri ahli asri, dengan isyarah para pembesar ya ulama min masyayikhil Islam wa immatil asri, ba'da an aratuha, setelah aku menyuguhkan hak kepada mizan alaihim, kepada mereka, qabla itsbatiha, sebelum menetapkan mizan. Wa dzakartu, dan aku menyebutkan lahum, kepada mereka, anni, sesungguhnya aku, la uhibbu, aku tidak senang, an usbita, kepada menetapkan aku hak kepada mizan, illa, kecuali ba'da ayyam duru, setelah melihat siapa mereka a'immah fiha, di dalam mizan. Fa in qabiluha abqaituha, kalau menerima siapa mereka hak kepada mizan, abqaitu, aku tetapkan hak kepada mizan. Wa illam yartaduha, dan jika tidak rela mereka hak kepada mizan, mahutuha, aku akan menghapus hak kepada mizan. Fa ini, karena sesungguhnya aku, bihamdillahi uhibbu, aku cinta, al-bifaqa, kepada kesesuaian, senang, tidak nyeleneh-nyeleneh kira-kira. Jadi Imam Asy-Sya'rani sebelum ngarang mizan ini disuruhkan dulu, kira-kira kitabnya nyeleneh apa enggak. Kalau kitabnya nyeleneh, ya sudah, enggak akan beliau terbitkan kira-kira. Waqrahu, dan aku tidak senang al-khilafah, kepada khilaf. Enggak senang lama khilaf itu. La siyama, lebih-lebih fi qawaidid dini, di dalam kaidah-kaidah agama. Wa in kana al-ikhtilafu rahmatan, sekalipun ikhtilaf itu berbeda, itu adalah rahmat bi qaumin akharina. Farahimallahu, maka mudah-mudahan memberikan rahmat siapa Allah, man, kepada orang ra'a, yang melihat siapa man fiha, di dalam mizan, khalalan, kepada cacat, wa aslaha, dan memperbaiki siapa manhu, kepada mizan, nusratan, karena menjaga, menolong dini, kepada agama. Wa kana, dan ada min a'dhamil bawaiti, adalah termasuk dari hal-hal yang memotivasi di kepadaku, ala ta'lifiha, untuk mengarang mizan lil ikhwani, untuk teman-teman. Fathu babil amali, apa atau adapun dibukanya bab amal, mengamalkan, bima, dengan sesuatu, tadu mana, yang mengandung kepada maqauluhu ta'ala, apa firman Allah ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Syara'a, mensyariatkan siapa Allah lakum, kepada kamu, minad dini, dari agama, maka pada sesuatu, wassa, yang mewasiatkan siapa Allah bihi, dengan umanuhan, kepada Nabi Nuh, walladzi, dan sesuatu, awhayna, yang mewahyukan kami, ilaika, kepadamu, wa ma, dan sesuatu, wassayna, dan yang mewasiatkan siapa kami bihi, dengan ma Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Apa itu wahyunya? An aqimud dina, agar supaya menegakkan kamu kepada agama, wala tatafarraqu, dan tidak berpecah belah kalian bihi, di dalam agama. Itu satu motifnya.
Yang kedua, waliyutabiqu, dan agar supaya sesuai siapa mereka fi taqlidihim di dalam mengikuti ulama, baina qaulihim di antara perkataan mereka bil lisani dengan lisan. Apa perkataannya? Inna sayra immatil muslimina ala hudan min rabbihim, wa baina tiqadihim, dan antara keyakinan mereka dalika kepada hal itu, bil janani dengan hati. Jadi agar supaya hati dan lisannya sesuai, benar-benar meyakini bahwa semua kaulnya para imam itu ala hudan min rabbihim. Diakumu, agar supaya melaksanakan mereka biwajibi huquqi immatihim, dengan kewajiban hak-hak imam mereka fil adabi di dalam adab, ma'hum bersama a'immah. Wa yahuzu, dan agar supaya mendapatkan mereka al-thawaba kepada pahala al-murattaba yang diperoleh ala dalika atas hal itu fid daril akhirati di akhirat. Sudah berapa lama ya? Setengah jam sudah? Dikit lagi ya? Setengah jam sudah ya? Hah? Masih sebentar ya? Dikit lagi. Permulaan. Wa yakhruja, dan agar supaya keluar man siapa orang qala yang berkata siapa man dalika kepada hal itu, minhum dari mereka, bilisanihi dengan lisannya, inna sa'ira imatil muslimin ala hudan min rabbihim, sementara walam yatakid, dan tak meyakini siapa man dalika kepada hal itu biqalbihi dengan hatinya, keluar amma dari sesuatu huwa yang ada pun man mutalabbisun adalah nyebur bihi dengan emah. Nyatanya emah itu min sifatin nifaki, berupa sifat nifak ala asghari yang kecil, alladhi yang damma mencelah kepada ladhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah. La siyama lebih-lebih wa qaddama, sungguh mencela Allah Subhanahu wa taala, siapa Allah taala, munafikil kuffari, kepada orang-orang munafiknya orang-orang kafir, binifakihim dengan nifaknya mereka, ziyadatan lebih-lebih ala husuli damihim, atas dicapainya celaan mereka, bisifati kufrihim dengan sifat kafirnya mereka. Fi nahwi qouli ta'ala ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladziina yusari'una fil kufri minal ladziina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai Rasul, jangan engkau bersedih atau jangan membuat sedih kepadamu alladzina, siapa orang-orang, yusari'una yang bersegera siapa aman fil kufri di dalam kekafiran, minal ladziina dari orang-orang qalu yang berkata siapa alladzina amanna, saya beriman bi afwahihim dengan mulut-mulut mereka, walam tu'min sementara tak beriman qulubuhum apa hati-hati mereka. Wa ma'lumun, dan maklum anna kullama 'abahu Allah taala, apa sesungguhnya segala sesuatu yang menghinahu kepada Allah taala, siapa Allah taala, 'alal kufari atas orang-orang kafir, fal muslimuna, maka adapun orang-orang Islam aula adalah lebih utama bitanazzuhi untuk menghindar anhu dari emah, wa amma, dan menghindar dari sesuatu yakrubu yang mendekati apa min shibhi suratihi dari bentuk yang serupa dari emah. Wa yusudda, dan agar supaya menutup al-muqalliduna, siapa para muqallid, menutup babal mubadarati kepada pintu bersegera ilal ingkari untuk mengingkari, ala man khalafa qawaida madzhabihim, atas orang-orang yang menyalahi kaidah-kaidah mazhabnya, agar supaya para muqallid itu berhenti untuk memvonis orang-orang yang berbeda dengan mazhabnya, diingkari, divonis bahwa dia sudah keluar dari agama dan lain-lain. Yang beda dari madhabnya maka dia sesat dan lain-lain. Itu biar berhenti. Mana tadi? Kok hilang? Alaman khalafa qawaida madzhabihim, mimman dari orang gua yang ada pun man min ahli ijtihadi, dari ahli ijtihad fi syariati di dalam syariat. Fa innahu, karena sesungguhnya man ala hudan adalah ada pada petunjuk min rabbi dari Tuhannya man. Warubama, dan kadangkala adhar menampakkan siapa man min ahli ijtihad atau mujtahid ya. Menampakkan siapa mujtahid mustanadahu kepada mustanadnya mujtahid, fi madhabi di dalam madhabnya mujtahid, liman kepada orang angkaro yang ingkar siapa man alaihi atas mujtahid. Nanti dikasih tahu dalilnya, fadana kemudian tunduk siapa man lahu kepada mujtahid, wa khajala, dan malu siapa man min mubadaratihi, gara-gara buru-burunya man ilal ingkari untuk mengingkari alaihi atas mujtahid. Wa hadza, adapun ini min jumlati maqasidi adalah termasuk dari tujuan-tujuanku bi ta'lifi hadzal kitab, untuk mengarang kitab ini. Wal a'malu binniyati, adapun amal-amal binniyati adalah tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Fa'malu ayyuhal ikhwanu 'alal wusuli ila dawqi hadhil mizan wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.